kembali bersama saya Sandro Jabrik, wong ganteng sak donya. Mohon untuk tidak menyebutkan nama dan identitas dalam percakapan ini karena percakapan ini saya naikkan dalam konten YouTube. Gimana Mbak? Nggih, sehat-sehat. Kulo mau nanya nih kulo kemarin soal Jepang nih kulo. Bahasa Indonesia ya Mbak? Nggih. Kan LPK ini pun jenengan kirim tok, maksudnya step-step prosesnya niku terus pundi ngoten. Gimana? Ya anaknya kan nggak tak suruh nelpon toh. Soalnya kan gini, besok lusai kan wis sudah toh Mas, maksudnya kan ya wis dapat ijazah. Nah, itu step-step prosesnya gimana biar anaknya datang ke LPK gitu loh. Mau tahu jelasnya dulu, habis itu ntar anaknya tak suruh ke sana gitu kan, biar jelas ngoten. Kan saya sudah ngomong sama-sama. Anaknya suruh telepon, suruh tanya, suruh ngidentifikasi semuanya. Jadi gini loh Mbak, sampean boleh bertanya dengan saya, tapi sekali lagi saya belum membuka, saya belum juga membikin. Tapi saya punya dua yang saya rekomendasikan, yang bisa saya anggap bisa dipercaya. Terus sampean juga gak buka kontenku juga. Jadi mainnya langsung mau main tanya, alah kesuwen lah aku ndelok konten. Jadi akhirnya referensinya nggak banyak, tapi oke lah, tak jawab apapun semuanya yang bertanya, karena memang sekali lagi saya sudah buka nomor itu udah harus bercerita, walaupun tak ulang 20 100 orang akan nanya, saya tetap akan tanya, karena kembali lagi saya tahu kebiasaan orang Indonesia itu nggak mau mencerna sebuah informasi, apalagi merangkum menyimpulkan semuanya itu mumet dasi. Terus nek iso golek sing enak sing gampang langsung. Sekarang saya kasih tahu ya untuk proses ke Jepang. Jadi ke Jepang itu ada dua visa. Visa yang pertama itu disebut visa magang. Nah, visa magang ini persyaratannya hanya lulus kemahiran dalam bahasa Jepang yang disebut sebagai JLPT itu N5. Itu untuk visa proses magang itu tidak menjadi persoalan. Tapi kelemahannya kalau magang ini gajinya nggak besar, antara 8 juta sampai 12 juta itu dalam posisi magang. Dan magang terikat kontrak. Dan magang ini juga nggak boleh pindah-pindah perusahaan, harus dengan perusahaan itu. Intinya kayak di Hong Kong, kalau udah jeng satu majikan 2 tahun harus diselesaikan. Magang pun sama, kalau misalnya dia kontraknya 3 tahun ya harus 3 tahun, kalau 5 tahun ya udah 5 tahun, atau 1 tahun atau 2 tahun. Itu kalau posisi magang dan duitnya nggak terlalu besar. Itu visa yang pertama kalau kita magang ya. Visa yang kedua jenisnya adalah Tokutei Kino. Tokutei Kino ini visa yang benar-benar spesial, memang dikhususkan langsung bekerja sebagai profesional. Maka syarat yang harus ditempuh adalah dia kemahiran tes bahasa Jepang itu harus mencapai level N4, dan tambah satu lagi sertifikasi tes yang disebut sebagai SSW, atau kita sebut sebagai Special Skill Worker. Jadi ini ada 14 bidang. Ada yang bidang konstruksi bangunan, ada yang hospitality itu kayak hotel, restoran itu hospitality itu ada. Terus ada juga pertanian atau perkebunan. Terus ada juga pengepakan barang di pabrik. Terus ada juga yang merawat orang-orang tua, itu membutuhkan sertifikasi special skill worker. Jadi harus ada dua hal itu. Nah, ketika dua itu sudah bisa kita kantongi, maka LPK atau kita sendiri bisa mencari jobnya secara mandiri, bisa melalui LPK juga boleh. Itu bebas. Kalau melalui LPK pasti ada cas dan biaya, potongan segala. Kalau bisa mandiri, ketemu perusahaannya atau ketemu yang membutuhkan, itu bisa jalurnya jauh lebih murah. Paling kita hanya membeli tiket, karena visa akan ditanggung sama mereka, dan visanya itu 2 bulan. Tapi kalau magang itu balik lagi ke magang, itu visanya yang ngatur juga mereka. Jadi kita hanya menyodorkan surat yang harus kita
jalani biasanya secara kolektif. Kalau magang itu kayak LPK-nya langsung nganterin ke konjen berapa manusia yang mau berangkat, itu seperti itu. Ada juga program G2G yang dari pemerintah. Nah itu yang jauh lebih bagus kalau sampean mau milih program pemerintah. Dicari websitenya BP2MI tentang pekerjaan di Jepang, itu resmi G2G, tapi tetap ada biaya potongannya. Dan untuk tes yang saya tadi bilang kemahiran bahasa Jepang itu dalam 1 tahun hanya cuman ada 2 kali. Kalau 1 kali kita gak tembus, berarti kita harus nyoba di tahun depan. Makanya kenapa proses di Jepang itu lama, karena lulus tes itu tadi. Kalau yang pertama nggak lulus, ya yang kedua nggak lulus, nah itu yang menjadi berat. Akhirnya 1 tahun lebih. Makanya kenapa saya suruhin teman-teman yang SMA itu untuk supaya dia lah masih fresh. Halo, sinyalnya sampean cendat-cendat ya. Halo, halo, sampean dengar saya ngomong nggak? Nanti Jelas. saya ngomong panjang lebar, sampean nggak dengar? Dengar jelas kok. Dengar. Nah, jadi makanya tes kemahiran bahasa Jepang inilah yang harus dikejar. Makanya kenapa kita sarankan ke anak-anak yang baru lulus SMA, yang masih otaknya seger, sehingga dia bisa menyerap bahasa Jepang secara pembelajaran, agar tidak harus tes 2 kali. Begitu ceritanya. Wes, ada lagi yang mau sampean tanyakan? Soalnya kan sebenarnya nggih kula ngikuti jenengan terus. Masalah kan kemarin itu kan pernah denger sing iki lho Mas. Jadi kan apa yang LPK-nya di Jepang itu sampean kan pernah tuh itu. Aku ya denger sing itu. Sing belajar dulu bahasa, kalau udah mahir langsung pakai apa Mas, visa studi langsung LPK Jepang itu loh. Itu Ya. aku denger itu. Ya kalau sampean mau yang ke sana itu syarat untuk bisa belajar di sana juga harus ada N4, tapi biayanya yang gede. Kurang lebih di 120 juta. Itu langsung kalau sampean meminta sekolahnya di Jepang. Kalau sampean minta kursus kalau sampean minta kursusnya langsung di Jepang. Lah, anaknya ini mumpuni enggak? Gitu loh. Yang saya takutkan adalah di sana justru gandol sampai ibuke terus ngalem manja, lah itu yang susah. Sampean wis ngetokno duit. Kalau anakku tak ini Mas, tak apa ya? Enggak tak manja gitu loh. Anak Ya. itu harus bisa mandiri. Enggak sampean manja, tapi kenapa informasi yang nyari maknya? Harusnya kan anaknya. Ya ini Anaknya kan tinggal presentasi sama ibunya. Terus sampean tinggal dengerin apa yang saya omongin sama jalan berpikirnya dia, dicocokin. Bisa dipahami nggak? paham. Jadi habis denger dari saya, jangan langsung diserahkan, jangan langsung disampaikan ke dia. Suruh dia cari, setelah dia cari presentasi sama sampean. Jadi sampean cross check anak ini sampai sejauh mana mencari infonya, dan sampai seberapa dia bekerja keras untuk mencari informasi yang akurat. Kan kita udah mancing ngasih Ini dia, 2 gitu loh. Bisa dipahami nggak? dia udah cari info, iya bisa Mas. Terus? Itu yang sekitar ya, yang deket-deket, maksudnya sekabupaten gitu. Katanya itu masuk LPK itu bayar 7 juta. Dan gitu masuk LPK bayar 7 juta. Terus itu sekolah di situ sampai apa ya? Jadi pokoknya sekolah bahasa, habis itu uang makan juga ntar biaya sendiri. Terus nanti kalau udah ada job kayak gitu, itu yang dimaksud aku nggak tahu, yang pasti kayak gitu. Ntar kalau udah dapat job terus habis itu bayar 45 juta kayak gitu. Maksudnya aku yang ingin saya tanyakan, ini benar nggak yang kayak gitu gitu loh prosesnya. Kalau sampean tanya ke saya, apakah itu benar prosesnya? Saya tidak menganut sistem LPK itu. Saya jalan sendiri.
ya kan? Saya menggunakan daya nalar saya sendiri. Saya tidak mengikuti LPK-LPK-nya anak-anak itu. Bahkan siapapun walaupun sudah sampai berangkat pun saya tidak menggunakan sistemnya mereka. Nah, kalau Terus sampean ditanya, lah rekomendasinya mana? Ya dua itu. Yang tak kasih ke sampean itu yang saya rekomendasikan. Jadi saya tidak akan merekomendasikan. Cuman kadang-kadang, sekali bentar saya ngomong dulu. Orang-orang itu selalu yang dekat rumah, yang dekat rumah, yang dekat rumah. Jadi tidak benar-benar mencari info yang benar-benar LPK kayak apa, dekat rumah biar enak pulangnya. Lah, kita itu mau tujuan merantau. iya iya. Terus pikirannya mereka, ya ngapain kalau ada yang dekat rumah kok jauh-jauh dari rumah. Nah, selalu itu yang ada dalam benak mereka. Saya, sekali lagi, saya rumah di Jombang. Kalau saya mau kuliah deket, itu ada Universitas Darul Ulum. Ada Setikip Jombang itu ada. Akbid Jombang itu ada. Tapi kenapa saya memilih Universitas Airlangga yang posisinya 2 jam dari Indonesia, dari kota saya? Karena saya lihat kapabel dan kapasitas kampusnya. Orang-orang itu kan tidak melihat kapasitas kampusnya ini punya nama nggak, ada grade nggak, bagus nggak. Yang dicari pasti ada deket-deket rumah aja lah. Bisa dipahami nggak sampai aku ngomong? Aku nggak marah ya, karena aku ngonten sekalian buat penjelasan, buat cara berpikir emak-emaknya yang ada di Hongkong ini loh. Kan sayang gitu. Semuanya kan selalu orientasi kalau ada deket rumah ngapain jauh-jauh. Lah sekarang anaknya orang-orang kaya itu nyekolahinnya kan nggak tanggung-tanggung. Ke Inggris, ke Amerika. Sekolah loh di Jakarta ada, tapi ngapain ke Inggris? Pak Jokowi nyekolahin anaknya ke Singapura. Ya kan? Ya kan? Jadi itu. Jadi suruh mencari sesuatu yang tenar. Jangan asal deket rumah aja. Iya paham. Nah, soalnya kan makanya tak tanya ini akurat apa enggak gitu. Terus anaknya tanya dulu Bu, yang YouTuber itu, yang YouTuber Hongkong tuh loh yang Ibu omong itu gitu. Terus habis itu kan udah tak kasih itunya, terus nunggu sekalian ambil ijazah besok itu biar dia ke Malang itu, ke tempat yang Mas Andrew kasih itu. Nah, sebelum datang itu ditelepon. Kalau sebelum datang ditelepon, komunikasi dulu. Kalau yang di Malang itu kalau nggak salah dia store duitnya 2,5. Iya. 2,5 cuma. Pendaftaran tuh bisa lah ya. Itu nanti gini, maksudnya nanti kalau anakku udah kesana ngomong aja yang ngasih tunjuk Mas Andrew. Telepon dulu, Mbak. Telepono dulu sebelum berangkat. Make sure. Zaman sekarang nggak kayak dulu. Sekarang ada telepon, ada WA. Tanyakan detail dulu by telepon, by WA. Jangan langsung berangkat, oke? Soalnya pas kapan hari ya, minggu lalu dereng ada respon gitu loh. Chat belum ada respon. Terus ditelepon terus. Ya, nomornya ada 1, 2, 3 ditelepon. Semuanya sampai dapat info. Itu loh. Anak sekarang itu kalau udah WA cuma 1 kali. Sedangkan berjuang itu harus berapa kali? Adik saya untuk mendapatkan beasiswa S2 dan S3-nya, dia harus membuat proposal ke profesor sampai 102 kali. Saya cerita sama ibu ya. Saya nggak marah, cuman saya kepingin memberikan dorongan dan motivasi bahwa segala sesuatu agar kita tidak gampang tertipu. Infonya, semuanya itu kita harus pastikan benar-benar. Adik saya mendapatkan beasiswa itu dari proposal yang dia kirim ke 102 kali. Kentucky Fried Chicken baru diterima ayam gorengnya itu ke restoran yang 1.000 2 kali. Thomas Alva Edison menemukan sebuah lampu itu melakukan percobaan di atas 1.000 kali. Nah, jangan sekali aja dulu. Termasuk WA sama saya dan telepon saya. Gitu loh, Mbak. Bisa dipahami?
soalnya kemarin-kemarin mau itu kan mau datang ke Mas Andro itu kan Junong sibuk terus soalnya nih bosnya mau ganti CC ini loh, jadinya aku suruh nyariin lah ini itu, terus mau kesana nggak boleh libur. Aduh, karena minggu besok ini insya Allah Gitu udah loh Mbak. Jadi janjian sama temen mau untuk main. meng-create, sekali lagi untuk meng-create masa depan mereka itu kita nggak boleh asal, harus benar-benar menginformasikan. Jadi Iya, mau Mas. tidak mau maknya juga ikut sekolah, ikut mencari informasi, karena generasi Z itu generasi yang manja, semuanya tinggal disuapin. Betul. Kan dia sendiri terus habis itu kan emang apa ya, anaknya itu ya alhamdulillah nggak selama ini ya nggak neko-neko ini, tapi kan udah nggak sekolah ini, terus ke omnya ke tantenya daripada kayak gitu ya udah selesai langsung aja lah kamu nanti itu belajar bahasa aja gitu, belajar di sana aja di LPK aja kalau gitu, daripada tambah nggak jelas tanah sini kayak gitu. Kalau saya sendiri sih nggak menuntut harus cepat-cepat gitu, nggak Mas, yang penting harus maksimal dulu bahasa, udah nggak bilang harus biasa, harus benar-benar menguasai bahasa. Kalau luar negeri pokoknya kalau niat luar negeri itu bahasa itu nomor 1, aku bilang kayak gitu, biar nggak di itu apa ya, kalau nggak bisa bahasa kita kan monat-manat aja toh. Thank you. Kok di luar itu yang nomor 1 kan bahasa, harus paham banget betul bahasa, tak bilang kayak gitu. Jadi ya aku sendiri nggak harus apa ya, nggak harus kalau cepat-cepat berangkat ini kayak gitu, enggak gitu ya. Pokoknya harus bahasanya harus benar-benar itu LPK-nya aku biar benar-benar fokus gitu, jadi nggak tak suruh ini itu, yang penting pokoknya belajar yang benar gitu, Saya itu malah nggak tekan harus kadang-kadang ada yang bilang wis melok ibuke nang Hongkong terus jadi TKW, aku langsung terenyuh. Come on guys, ayolah, jangan dibunuh mereka yang masih bisa mendapatkan, bisa dapat sesuatu yang jauh lebih baik dari kita. Kenapa nggak kita usahakan? Kenapa harus cari ambil gampangnya aja, ben gak kakean mikir. Wah, jadi makanya saya eman lulus SMA 21, 22 terus melok nang Hongkong itu. Tapi ya wes itu pilihan, piye meneh. Ya nek ada yang mau nonton konten saya ya ayo. Terus jangan sesuatu itu juga apa, cari infomu itu harus berlapis. Saya aja mau terbang ke Hongkong itu saya harus 6 bulan ngeriset itu artinya harus mencari informasi sedetail-detailnya selama 6 bulan baru saya putuskan untuk terbang. Jadi informasi itu nggak cuma satu sumber. Nah, kalau dia udah bisa bahasa dan udah bisa ngomong, malah tambah sampean itu beliin tiket dia Air Asia ke Jepang sendiri untuk ngelihat, dan dia bisa googling di internet tawaran job, tapi pakai googlingnya bahasa Jepang, yang keluar nanti bahasa Jepang, dan dia harus email. Orang Jepang itu membuka email itu nggak selalu, makanya email itu sekali satu perusahaan, 2, 3, 4 atau 5 perusahaan kita ngirimnya minimal jangan cuma 1 kali, minimal 10 sampai 15 kali kita kirimkan CV kita, email kita agar mendapatkan perhatian dari mereka. Bisa dipahami saya ngomong? bisa Ya. Jadi kalau memang ke Jepang itu, kalau kita mau mengirim CV kita, hasil ujian tes kita, sertifikasi kita, kemudian apa kemampuan kita, itu dikirimnya ke satu perusahaan itu 10 sampai 15 kali, jangan cuman sekali. Saya selalu menyampaikan ke adik saya kemarin yang terakhir sebelum dia ikut ujian UMPTN. Zaman dulu itu kan UMPTN, terakhir kemarin SMPTN atau nggak tahu apa namanya yang terakhir. Saya sejak kelas 1 selalu bilang, kamu harus cari dari sekarang kampus
yang mempunyai kredibilitas dan sesuai dengan apa yang kamu mau. Dan kamu jangan ikut tes cuman 1 kali. Akhirnya ya adikku dia mendaftar 12 tes, sudah dijalani 6 kali tes, ternyata 3 tempat yang menerima dia. Nah itu loh, itu yang ingin juga saya sampaikan sama sampean. Jadi jangan sampai merasa sudahlah nggak ada pilihan. Nah itu artinya males, tidak mau menggali info. Oh sing cedek omah ae ben gak ngetokno biaya akeh. Ya, logikanya iya. Tapi apakah yang deket rumah itu kapabel? Kalau soal yang deket rumahnya aku malah kurang setuju. Soalnya nanti nggak ada ya pengalaman yang itu. Aku malah suka yang jauh gitu, anaknya juga belajar mandiri kayak gitu. Nah, ya sudah, makanya suruh nyari infonya juga. Kalau nggak mau pakai telepon, nggak mau pakai WA, nggak mau pakai internet, ya suruh pergi, datangi sendiri. Tapi pastikan dulu ada, misalnya infonya ada di Bandung. Satu lagi yang saya kasih tahu kan, pada suka Bandung, telepon dulu, bagaimana responnya, seperti apa responnya. Di Malang telepon dulu, responnya seperti apa, jangan langsung berangkat. Sampai akhirnya telepon, komunikasi, ngomong, ketemu, bagaimana, seperti apa, mendapatkan penjelasan, baru digas. Ya Bu, ibunya juga harus belajar. Ibunya harus sering nonton konten, bagaimana bekerja di Jepang. Ya Allah, kalau konten HP ku dua-duanya ini tiap hari kontenin jenengan kali Mbak Yuni. Nah sekarang diganti juga, kan mau fokus ke Jepang. Sekarang cari Tokute Gino di Jepang. Bagaimana keluh kesah kehidupan anak magang di Jepang, itu harus sampean cari. Untuk bisa memberikan gambaran ke anaknya bahwa dunia di luar sana tidak lebih baik. Bau-bau Jepang gitu, kalau ketemu yang konten-konten bau-bau Jepang itu tak share ke anak gitu, tak suruh edukasi. Nah habis di share, kemudian ditunggu telepon. Apa responnya dia, apa yang dia pelajari, apa yang dia dapatkan. Jadi di follow up itu namanya. Kalau kita follow up kan kita jadi tahu jalan dan cara berpikirnya dia. Kalau kita tahu jalan dan cara berpikirnya dia, ngarahinnya kan jauh lebih mudah. Yang tidak terjadi di orang tua hari ini itu kan cara dan jalan berpikirnya anaknya ini tidak mereka kuasai, tidak mereka pahami. Kadang anak itu ngomong tapi ibu bapaknya malah nggak ngerti. Apa sing diomongno wis golek dhewe. Lah ini bimbingan orang tua ini yang tidak ada. Karena saya memahami kalau Hongkong dia udah capek dimajikan, kesel, pinginnya santai, anaknya ngeriwui. Nah tapi ya tanggung jawab ibu kan ngono toh Mbak. Ya ini apalagi sing Ngarah. saya ini kan dia harus ngarahin anaknya. Tahu terus. Aku aja yang kurang kerjaan. Kenapa aku harus ikut mikirin nasib dan masa depan mereka? Masa depan keluarganya sampean. Karena saya menganggap bahwa hidup saya harus bermanfaat. Enek wong sing peduli kalau nasib enake kita. Adapun enggak banyak. Lah aku kenal ya ora toh Mbak sama sampean. Tapi melok mikir. Berbuat baik sama semua mbak-mbak semuanya. Iya, karena aku nggak kepingin dapet cerita pulang ke Indonesia duitnya habis, nggak ada kerjaan, balik lagi. Sederhana toh. Betul. Yang tak prosesin orang-orang di Indonesia. Kalau kita bicara masalah rezeki kan ya enak, goleki sampean oleh rezekine. Tapi bukan itu yang saya pikirin. Itu yang saya pikirin sekarang ini udah kepala 4 yang pikir harus apa Mbak?
mau megap-megap sinyalnya sampean aku. Kakak saya ini udah kepala 4 yang dipikir pokoknya pulang harus udah punya usaha. Ayo wis. Ya, kita pikirkan masa depan anaknya. Ini anaknya karo ibuke Dengar fotonya. mboten Mas? Ya, bisa, sudah. Makanya kalau libur main ke sini lah. Mungkin ini insya Allah minggu besok ini Mas sudah janjian sama teman anak Yunong situ, soalnya tempatku jual dulu pas di kos WB itu mau itu belum ada keperluan, terus ini ada keperluan di Yunong nggak apa-apa, mungkin minggu ini insya Allah datang langsung, jadi biar tambah enak ngobrol ya. Disampun Mas, makasih ya. Siap, sehat selalu. Semangat. Sehat, Mas Andrew, J. Mbak Yuni. Siap. Mudah-mudahan saya Assalamualaikum. bisa sehat terus. Mohon bantuan doanya. Oke, buat teman-teman semuanya yang mau sekolah anaknya, yang mau ibunya mencari informasi, udahlah kita kasih aja informasinya. Mudah-mudahan oke. Itu aja teman-teman. Sekali lagi keep stay tune my YouTube channel and see you next video. Bye bye.